Alhamdulillahirabbil alamin, masih kempul. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, part 2 yang dinanti-nantikan akhirnya rilis juga. Ini pesanan dari Bapak Purwanto yang ada di Kendari, yang beberapa waktu lalu ketika menghadiri acara wisuda putranya di Kota Malang, dan beliau alhamdulillah bisa kesampaian untuk datang dan silaturahmi ke Gubuk GSN. Kita ngobrol mulai siang sekitar 1:30 hingga jelang azan maghrib. Asik banget kita obrolin semuanya. Beliau banyak menyampaikan, saya banyak menceritakan, saling jual beli pendapat. Dan hingga akhirnya beliau kelupaan ketika sampai itu hari Jumat, Sabtu ya, hari Jumat sore. Terus Sabtu, Minggu beliau kembali lagi ke Kendari hingga terlupakan untuk meminta tali asih, begitu yang beliau sampaikan kepada kami. Lupa meminta tali asih kepada kita, terus memesan ke Bu Admin sebuah pisau. Oke, kita review. Ini dua-duanya buatan saya sendiri. Ini yang paling gede. Dari yang kecil dulu mungkin ya, biar selaras. Kita
ambil gambar dulu. Ini pisau sarung kulit dengan gagangnya ingas merah. Nah, seperti ini. Gagang ingas merah, ada merah putih official GSN, terus itu karahnya ini dari tanduk rusa. Untuk materialnya sendiri dari baja HSS Circle. Ada yang menyebutkannya baja L6, ya sama saja. Semi mirror ya finishingnya. Sekalian kita kasih bonus nama, grafir nama Purwanto. Oke. Untuk detail ukurannya kita ukur dulu. Yang ini panjang bilahnya 18 cm, terlebarnya 2,6, ketebalannya tipis banget ini. Yang ini tebalnya cuma 2 milian. Memang ukuran dasarnya itu. Ukuran dasarnya segitu. Tapi ini enak kalau dipakai untuk sembelihan hewan-hewan kecil. Bahkan kambing, domba, kibas, biri-biri enak. Seret. Nah, juga. Sebenarnya kalau yang sudah sering ke RPH, ukuran segini buat sapi-sapi kecil tentunya itu berani sebenarnya. Tapi ya tergantunglah, nanti dilihat situasi dan kondisi tentunya. Masya Allah, gurih, garing, lembut banget ini, enak banget. Jadi kalau untuk sapi-sapi kecil ukuran 18 cm cukup. 18 cm kayak tarik murni. Yang penting posisinya harus pas, kuda-kudanya pas, terus siku, sudut bilahnya, serta angle pengambilannya. Jangan dari lurus, kalau dari lurus ngebetot, tapi dikalungkan, betul, dikalungkan hingga ini membentuk V. Di sini ini leher sapi, kan posisi miring atau posisi dunga. Nah itu kita harus cermat secara cepat untuk membaca situasi itu. Nah dikalungkan sampai mentok. Di sini nih posisinya leher, terus leher sebelah kiri, karena kan rebahnya lambung menghadap ke selatan, ya kan, lambung kiri, terus eksekutor dan sapinya menghadap kiblat. Nah itu usahakan mepet posisi goresan pertama itu lurus dengan telinga sebelah kiri. Ya, mudah-mudahan bisa difahami buat semuanya. Itu nanti insya Allah ukuran 15 sampai 18 cm itu berani. Oke. Ini kalau memang kepengen nyoba yang ukuran pendek. Terus kita eksekusikan. Nah, seperti itu. Jangan lupa di stropping ketika penggunaan. Ini yang pertama. Terus selanjutnya ini baru beres, baru selesai, sempat tertunda karena prosesnya harus benar-benar penuh perhatian, fokus. Ini untuk sarung kulitnya, perhatikan, ini cakep banget, kombinasi warnanya selaras dengan gagangnya. Terus ini model terbaru, ini di setem. Lalu model setemannya yang tengah ini seperti anyaman tikar pandan. Kalau di kamera kurang detail ya, tapi kalau dipegang dilihat sendiri tuh cakep banget. Tebal, jahitan rapi, model sloboan, namun aman, tidak goyang, tidak mudah copot tentunya.
dan ketika kita bermanuver itu akselerasi kita itu enak enjoy pakai yang model seperti ini. Kita lihat untuk bilahnya sendiri. Nih, Masya Allah, cakep banget. Nah ini yang istimewa ini. Gagangnya merah menyala abangku. Ini gagangnya ingas merah. Kalau yang tadi pakai akrilik merah putih dan tanduk rusa, yang ini pakai kayu nangka dan tanduk kerbau hitam. Nah ini saya buat lebih lega, lebih gede, biar enak. Mau digenggam model kayak apapun itu nyaman dan tentunya aman. Yang kita perhatikan di situ. Dari space depan dan space belakang masih ada. Kalaupun toh nantinya kepengen dibuat kayak tarik murni, pegangnya begini, itu ada space untuk genggaman tangan kiri membantu menarik, dan juga ada space untuk pengaman genggaman kita daripada mata bilah bagian pangkal. Itu yang saya perhatikan di situ. Untuk materialnya sendiri, ini baja HSS juga. Kita kasih bonus nama, laser nama Purwanto. Finishingnya semi mirror. Ya seperti itulah. Ini mirrornya manual ya. Saya manual, saya gosok pakai tangan. Nanti kapan-kapan saya buatkan tutorialnya. Pakai tangan ini digosok dengan autosol. Tapi ya cukupan. Seandainya ketika pengamplasan di awal itu dia rata seperti ini bagusnya. Kalau yang ini sisi sebelah sini kan masih ada ini. Nah ini masih ada, kalau kita fokus ke bilahnya ini, garis-garis ini bekas amplas sebelumnya. Nah ini harus hilang sampai beret-beretnya hilang semua, baru nanti di finishingnya bisa, karena HSS itu juga keras. Tapi ini saya sepuh ulang ya, video part 1-nya sudah detail semuanya part 1 itu. Jadi lebih aman, apa namanya, saya sepuh ulang. Karena ketika pembentukan di BG juga memercikkan api yang cukup panas kan, mending disepuh ulang. Bagus ini. Terus peksinya sendiri panjang sampai tengah-tengah sini peksinya. Ada detail videonya di part 1 saat penancapan gagang ini. Saya menggunakan lem besi, dan bentuk peksinya itu saya bentuk seperti mata tombak. Jadi ada garis-garisnya. Saya bikin garis-garis, setelah nanti dicor lem besi itu insya Allah aman. Makanya saya perhatikan beliau menyembelihnya dengan metode gaya tarik murni, bukan dorik. Jadi, dan beliau memesan ukuran di bawah 25 cm. Nah kalau di bawah 25 cm ini, kalau hanya pemain Idul Adha ya takutnya hanya kepake untuk kambing seperti ini contohnya tadi itu. Makanya ini saya buat lebar, gede, tapi tidak terlalu panjang. Kita detailkan dulu. Sebenarnya mau tak buat di 23 cm, tapi kok sayang gitu, akhirnya awalnya 26 ini, awalnya 26 cm. Lalu daripada saya memotong dan membuang ujungnya, mending saya apa namanya, ini saya peksinya saya panjangin paksinya, makanya sampai di sini panjang paksinya. Nah sekarang ini jadinya ini 23,5. Kalau dari pojok mata bilah menuju pojok ujung bilah 23,5 sama 23,5 gitu. Terus terlebarnya di pangkal ini saya benar-benar maksimalkan di 4 cm. Ini nanti terus ketebalannya 3 mili, 3,5 ya ini ya. Berapa? 1 2 3 2 1 2 3 ya. 3 milian menipis. Nah, ini nanti ketika 23,5 ya. Tapi lebarnya 4 cm. Insya Allah ini kalau misalkan kita dihadapkan dengan sapi-sapi besar, sapi jumbo, berani ini dipakai.
Itu berani. Peksinya panjang segini nih. Dari 26 itu. Sebelumnya udah panjang. Terus saya cek, saya ingat beliau memesan yang penting di bawah 25 cm. Saya ukur kok 26 cm, makanya saya saya pangkas lagi biar peksinya makin panjang. Gitu. Enak ini. Jadi kalau ukurannya saja yang kita fokuskan, nanti takutnya nggak kepake. Kalau dibuat sapi, ketemu sapi besar, bingung lagi. Make yang kecil ragu-ragu gitu. Jadinya kalau yang ini enak ini. Jadi ini untuk sapi, yang kecil ini untuk kambing, sembilan kambing. Kalau ini buat di kambing, wah ya enak banget, sangat enak banget gitu. Seperti ini ketajamannya, Masya Allah. Enak banget ini Pak Pur. Mau di, dan oh iya, nih kenting banget setelah disepuh ulang. Ini enak banget dipakai sembelian sapi besar, insya Allah mau gaya tarik, gaya dorik, gaya apapun tidak ragu lagi. Apalagi kalau melihat detail pembuatannya, peksinya itu yang saya bilang panjang dan dibuat mata tombak. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan Pak Pur berkenan ya dengan tali asih yang saya buat ini. Ini buatan tangan saya sendiri dari awal, ini dua-duanya. Kita kirim dua ini, plus saya kasih bonus krim oles bilah buat menjaga nanti setelah dipakai disimpan lebih aman. Dan tidak hanya itu, saya kasih ini tas slim Juleha Indonesia official. Nah, ini ada tas slimnya, wah ganteng wis. Ini dimasukkan, bawa dua ini cukup. Kalau kita sebagai eksekutor ini nggak jadi jagalnya ya, nggak ikut merobohkan. Ini bawa dua ini sudah cukup banget. Terus dikasih stick untuk ngasah dan stropping ini masih masuk. Stick, stropping, satu golok masih masuk. Yang penting golok di ukuran 30 sentian ya. Untuk talinya kalau mau cantolan ini ada talinya di dalam. Di bagian sini. Nah ini talinya ya, nanti kalau mau dicantolin wah enak ini. Oke, seperti ini, tinggal kita packing dan kirim. Demikian mungkin review agak panjang proses pembuatan pisau dari awal hingga akhir menjadi 2 video pesanan tali asih dari GSN untuk Pak Purwanto yang ada di Kendari sana. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.